Gadis itu tanpa sengaja menemukan bahwa bosnya ternyata adalah pria yang pernah punya hubungan dengannya. Saat itu dia langsung panik. Namun saat rapat, sang presiden langsung mengenalinya. Presiden pun salah paham mengira dia punya niat tersembunyi, lalu mulai mempersulitnya dengan berbagai cara. Karena 2 tahun lalu, presiden pernah dijebak dengan obat, dan saat itu kebetulan gadis itu yang sedang bertugas untuk meredakan efek obat. Mereka pun terjadi hubungan fisik. Sebagai kompensasi, presiden memberinya $300.000 demi membeli makam untuk ibunya. Gadis itu terpaksa menerima tawaran tersebut. Namun keesokan harinya saat pergi ke rumah sakit, dia malah mengetahui bahwa dirinya hamil. Mengingat masa kecilnya yang menyedihkan, gadis itu pun memutuskan untuk menggugurkan anak itu, karena dia sendiri adalah anak haram. Sejak kecil ditelantarkan oleh neneknya, hanya bisa hidup bergantung pada ibunya. Demi mencukupi kebutuhan hidup, dia pun bekerja di bar. Namun di hari pertamanya bekerja, dia langsung diganggu oleh pelanggan. Untungnya presiden datang tepat waktu dan melindunginya. Namun karena mengingat sikap gadis itu yang tampak mata duitan, presiden membawanya ke kamarnya, lalu bertanya apa tujuan gadis itu mendekatinya. Yang mengejutkan presiden, gadis itu malah mengembalikan $10.000 yang berlebih, kemudian langsung pergi begitu saja. Neneknya melihat gadis itu berhasil mengumpulkan $700.000 dalam waktu setengah tahun, langsung bertanya dari mana asal uang itu. Gadis itu terpaksa berbohong dan bilang baru saja menyelesaikan proyek besar, lalu mendapat bonus besar. Setelah itu dia pergi ke makam ibunya dan memberitahu bahwa dia sudah menepati keinginan sang ibu. Kebetulan presiden sedang melakukan inspeksi, dan secara tak sengaja mengetahui kesulitan gadis itu. Asisten memberitahunya, gadis itu pergi menjual minuman di klub demi biaya pengobatan ibunya. Saat itulah presiden menyadari bahwa dia telah salah paham. Hal itu juga membuat presiden yang biasanya tak tertarik pada wanita menjadi penasaran padanya. Namun tak lama kemudian hujan turun dengan deras. Presiden pun menawarkan untuk mengantarnya pulang. Melihat gadis itu tertidur di mobil, presiden mulai jatuh hati. Tak lama mereka sampai di rumah gadis itu. Namun baru saja turun dari mobil, dia langsung menerima telepon penerimaan kerja. Malam itu demi bisa bertemu lagi dengan gadis itu, presiden datang lagi ke klub bersama temannya. Namun diberitahu bahwa gadis itu sudah mengundurkan diri. Keesokan harinya gadis itu mulai bekerja di perusahaan. Baru saja duduk dia sudah mendengar gosip bahwa presiden akan datang. Saat melihat profil perusahaan, dia baru sadar bahwa pria itu adalah presidennya. Demi menghindari dikenali saat rapat, dia menundukkan kepalanya. Namun presiden tetap mengenalinya, mengira dia sengaja mendekatinya. Presiden mulai memberikan pertanyaan sulit padanya. Namun gadis itu menjawab dengan mudah. Setelah rapat presiden bertanya pada asistennya, bagaimana gadis itu bisa masuk ke perusahaan. Setelah tahu bahwa dia diterima lewat jalur resmi, presiden baru sadar bahwa dia sudah salah menilai. Namun seiring waktu berjalan, gadis itu sering merasa mual dan muntah. Dengan perasaan cemas dia pergi membeli alat tes kehamilan. Tak disangka hasilnya menunjukkan 2 garis. Gadis itu langsung panik dan bingung. Mengingat bahwa dirinya juga anak haram, gadis itu merasa bahwa dirinya memang tidak ditakdirkan bahagia. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menjadwalkan operasi.